Bab 3971 Alkemis Hebat. Semua orang tercengang saat melihat pemandangan ini dan tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Termasuk sang alkemis agung, yang wajahnya tanpa celah penuh keheranan, jelas bahwa hasil ini di luar dugaannya. Senyuman di wajah pria parubaya itu perlahan mengeras, dan niat membunuh yang tak terhentikan muncul di matanya. Adegan berikutnya yang lebih mengejutkan terus terjadi, dan terlihat bahwa Ye Bufan tidak berhenti di situ, tetapi merapal beberapa mantra satu demi satu, dan kemudian mengendalikan api di dalam untuk terus menyempurnakan ramuannya. Menurut pendapat semua orang, setelah perubahan mendadak, meskipun tungku tidak meledak, ramuannya pasti sudah hancur. Namun semua yang dilakukan pria ini memberitahu mereka bahwa tampaknya bukan itu masalahnya. Gerakan Ye Bufan halus, anggun dan cepat, bahkan lebih baik dari alkemis agung barusan. Setelah menstabilkan tungku alkimia, cairan obat di dalamnya dengan cepat menyusut dan memasuki tahap kondensasi ramuan. Setelah beberapa saat, aroma ramuan aneh memenuhi udara, dan Ye Bufan melakukan teknik pengumpulan pil. Mengangkat tangannya, 6 pil terbang keluar dari dalam dan jatuh ke dalam botol giok yang disiapkan di telapak tangannya. Ini benar-benar membuat obat mujarab. Setelah kejutan singkat, semua orang yang hadir meledak menjadi gempar. Siapa pemuda ini? Dia memiliki kemampuan seperti itu. Alkimia macam apa ini? Ya Tuhan, bahkan alkemis hebat pun tidak bisa mengendalikan situasi, tapi dia benar-benar menstabilkannya dan bahkan membuat tungku. Ramuan limbah adalah dibuat menjadi ramuan. Aku bertemu dengannya sebelum aku bertemu dengannya. Ternyata dia benar-benar ahli ramuan, dan sangat kuat. Semua yang hadir terkesima, beberapa di antaranya baru saja berada di kios. Saya telah bertemu Ye Bufan. Terutama yang berjanggut, yang bola matanya kaget hampir melotot keluar dari rongganya. Dia merasa benar sendiri sekarang dan bersumpah untuk mengidentifikasi pihak lain sebagai pembohong. Tapi sekarang tampaknya bukan itu masalahnya sama sekali. Pada saat ini, banyak orang menyesali bahwa ahli ramuan yang begitu cemerlang memiliki kondisi yang menguntungkan untuk alkimia, tetapi mereka tidak menghargainya dan melewatkan kesempatan emas. Alkemis hebat itu berdiri di dekatnya. Dia mengabaikan reaksi semua orang dan menatap botol giok di tangan Ye Bufan. Total ada 6 pil di dalamnya, 5 di antaranya berwarna hitam seperti arang, habis total, dan mengeluarkan aroma aneh. Yang lainnya berwarna merah tua. Meskipun ada beberapa benjolan di permukaan, itu masih merupakan ramuan lengkap, memancarkan aura pembakaran yang unik dari pil Raja Api. Untungnya, aku akhirnya menyelamatkan 1 pil. Ye Bufan mengangkat tangannya dan melambaikan botol giok itu ke tangan sang alkemis hebat. Tuan muda ini, terima kasih. Sang alkemis agung memberi hormat padanya. Jika bukan karena campur tangan orang lain, ledakan tungku alkimia mungkin akan melukai orang-orang di sekitarnya, dan mungkin beberapa makhluk abadi juga akan jatuh. Tidak hanya itu, jika ramuan tersebut tidak dapat dimurnikan, ia harus membayar kompensasi 3 kali lipat. Saya menyetujui kondisi ini sepenuhnya karena percaya diri, tetapi jika gagal, bagaimana saya bisa mendapatkan 3 salinan materi Fire Master Pil? Benar-benar tidak dapat diprediksi seberapa besar kerugiannya. Karena itu, selain penasaran dengan pria di hadapannya, ia juga dipenuhi rasa syukur dan kekaguman yang mendalam. Tidak perlu berterima kasih. Ye Bufan melambaikan tangannya, syaratnya baru saja disebutkan. Aku tidak membantumu dengan sia-sia. Aku ingin bongkahan batu awan berkabut itu. Petik 2. Jika Anda membantu, Anda tidak akan bisa mendapatkan bongkahan batu awan berkabut ini sama sekali, dan Anda harus membayar kompensasi 3 kali lipat. Sekarang dia telah menghasilkan banyak uang dengan akhir cerita ini, jadi meskipun marmer berkabut itu berharga, dia tidak peduli sama sekali. Selain itu, Ye Bufan lah yang akhirnya menyempurnakan ramuan tersebut, jadi dia pantas mendapatkannya sebagai hadiah untuk pemurnian ramuan.
Setelah berbicara, dia mengangkat tangannya dan melambai, dan botol giok itu terbang ke depan pria paruh baya itu. Meskipun kualitasnya sedikit berbeda, ini jelas merupakan pil Raja Api yang asli, dan ini dapat dianggap memenuhi permintaan Anda. Ini, ekspresi pria parubaya itu berubah, tetapi dia tidak meminum pil tersebut di depannya. Di mata orang lain, ini adalah reaksi normal. Lagi pula, agak rugi jika menukar sepotong besar batu awan berkabut dengan pil Raja Api berkualitas buruk. Namun saat dia memurnikan obat mujarab sebelumnya, dia tidak menyebutkan dengan jelas berapa banyak pil yang ingin dia buat dan level apa yang dia inginkan. Sesuai kesepakatan, kini dia telah memenuhi janjinya kepadanya. Pemurnian obat mujarab utama pada dasarnya melibatkan keberuntungan. Terkadang sekumpulan obat mujarab akan dihilangkan. Bahkan jika obat mujarab berhasil dimurnikan, sulit untuk mengontrol berapa banyak obat mujarab yang ada dan berapa levelnya. Melihat bahwa dia tidak berbicara dan tidak memberikan Misty Cloudstone, sang alkemis agung sedikit mengernyit. Tungku ini memang tidak terlalu berhasil. Meskipun aku telah memenuhi janjiku kepadamu, itu masih kurang. Oke, jadi aku akan berjanji untuk membantumu menyempurnakan tungku ramuan secara gratis. Ucapan selamat di sekitar, biasanya, alkemis agung telah memenuhi janjinya dan tidak berhutang apapun kepada pihak lain. Sekarang kompensasi telah diberikan, itu hanyalah kebaikan yang tertinggi. Tapi yang mengejutkan semua orang adalah pria parubaya di depan mereka tidak menyerah. Dia masih berdiri di sana dengan ekspresi acuh tak acuh dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Pada saat ini, Ye Bufan, yang berdiri di sampingnya, berbicara kepada sang alkemis hebat. Tahukah kamu kenapa ada kecelakaan di tungku ramuan tadi? Topiknya berubah sedikit dengan cepat. Sang alkemis hebat itu sedikit terkejut, tapi tetap berkata, sejujurnya, aku belum mengetahui apa masalahnya adalah sampai sekarang. Saya baru saja membuat ramuannya. Hati-hati dan pastikan tidak ada kesalahan. Secara logika, tidak mungkin meledakkan tungku. Petik 2. Ini benar-benar keraguan di hatinya, tetapi masalah di depannya telah terjadi, belum terselesaikan dan dia tidak punya waktu untuk memikirkannya dengan hati-hati. Karena tipuannya, Ye Bufan mengangkat tangannya dan menunjuk ke pria parubaya itu, sebenarnya, dia tidak menyangka kamu berhasil memurnikan obat mujarab. Sepotong batu awan berkabut ini bahkan lebih hebat lagi, umpan, dan dia tidak pernah berpikir untuk memberikannya kepadamu. Alasan mengapa dia melakukan ini adalah untuk memerasmu agar membayar kompensasi 3 untuk 1. Kata-kata ini tidak keras, tapi seperti sambaran petir. Setelah mengatakan ini, tidak hanya ekspresi Great Alchemist yang berubah, tapi kerumunan di sekitarnya juga meledak. Lagi pula, berita itu begitu menggembirakan sehingga melampaui pengetahuan semua orang. Kali ini pria parubaya itu tidak lagi diam, matanya yang dingin dipenuhi dengan niat membunuh. Nak, tahukah kamu konsekuensi memfitnah Kaisar Abadi? Diam. Menghadapi pria parubaya, sang alkemis agung, dia tidak takut dan berteriak dengan tajam, lalu menatap Ye Bufan. Tuan, apa yang terjadi? Tolong beritahu saya secara langsung. Ye Bufan berkata dengan tenang. Ada yang salah dengan bahan obat yang dia berikan padamu, itu sebabnya tungku itu meledak. Dengan marah, apakah menurutmu alkemis agung itu buta? Jika ada yang salah dengan bahan obatnya, kamu tidak akan bisa mengetahuinya. Alkemis agung berkata, setelah bertahun-tahun menyempurnakan alkimia, mustahil untuk melakukannya kamu mencoba menipuku di depanku. Memang tidak ada yang salah dengan bahan obat itu. Lainnya mereka semua menggelengkan kepala, merasa bahwa apa yang dikatakan pria ini tidak dapat diandalkan. Dimungkinkan untuk menipu alkemis hebat dengan hal lain, tetapi itu sama sekali tidak mungkin dengan bahan obat. Bab 3972, mencuri ayam tapi kehilangan nasi. Ye Bufan tersenyum tipis, ambil akar bambu Yinli yang paling tebal, lalu peras sarinya dan teteskan ke daun rumput Hokage.
Apa akibatnya? Ini, orang-orang yang aslinya berisik di sekitar mereka terdiam sesaat. Mereka tidak mengerti, mengapa orang ini mengajukan pertanyaan ini benar-benar di luar pengetahuan kebanyakan orang. Kilatan keterkejutan dan kepanikan melintas di mata pria parubaya itu, tapi dia dengan cepat menutupinya. Alkemis hebat itu mengerutkan kening sambil berpikir. Sebagai ahli ramuan tingkat ke-11, meskipun tumbuhan abadi seperti Yin Lizu jarang ditemukan, dia masih memiliki pemahaman yang jelas tentangnya. Rumput bayangan api adalah rumput peri dengan atribut api, sedangkan bambu Yin Li justru sebaliknya. Semua orang tahu bahwa Yin dan Yang saling menahan, tetapi meneteskan jus dari akar bambu Yin Li ke daun rumput Hokage bukanlah sesuatu yang pernah dia lakukan sebelumnya, dia bahkan belum pernah mendengarnya, dan dia tidak bisa menebaknya, apa hasilnya. Untungnya, Ye Bufan tidak menunggu jawabannya sama sekali dan melanjutkan, bambu Yin Li milik Yin, dengan akar di atas, tetapi kualitasnya satu tingkat lebih rendah dari rumput Hokage. Dalam hal ini, teteskan jusnya pada rumput Hokage. Di atas dedaunan, akan terdapat keseimbangan yang aneh antara Yin dan Yang. Rumput Hokage membungkus Yin ini, namun tidak dapat dihilangkan dalam waktu singkat, dan akhirnya tersembunyi di bawah dedaunan. Dan orang biasa tidak dapat menghilangkannya, lihat saat ini. Gunakan untuk menyempurnakan pil Master Api. Ketika api pil memurnikan rumput Hokage, Yin yang tersembunyi akan tiba-tiba muncul. Alkemis hebat pasti baru saja melihat konsekuensinya, yaitu Yin dan Yang akan bertentangan dan ledakkan tungku pil. Suara Ye Bufan tenang dan dia berbicara dengan tidak tergesa-gesa, tetapi ketika dia selesai berbicara, orang-orang yang baru saja tenang tiba-tiba meledak. Apakah ini benar atau tidak? Kenapa kedengarannya begitu misterius? Ya Tuhan, ternyata begitu. Pantas saja sang alkemis agung berada dalam bahaya meledakkan tungku tadi. Ini, ternyata orang ini tujuannya menjaga niat jahat adalah untuk memeras sang alkemis agung agar membayar kompensasi 3 kali lipat. Wajah sang alkemis agung penuh dengan keterkejutan, dan di saat yang sama jantungnya terpukul. Sebagai ahli ramuan tingkat ke-11, setelah Ye Bufan mengungkapkan kebenaran, dia segera membedakan kebenaran dari kebohongan, mengetahui bahwa apa yang dikatakan pihak lain sepenuhnya benar. Tapi masalahnya, pria ini berdiri di dekatnya dan melihat semuanya dengan jelas, tanpa melewatkan apapun, tapi sebagai orang yang terlibat, dia tidak memperhatikan apapun. Dia selalu sangat percaya diri dengan keterampilan alkimianya, merasa bahwa kecuali beberapa monster tua di domain Sangtian, sama sekali tidak ada seorang pun di antara rekan-rekannya yang bisa melampauinya. Tapi ternyata dia terlalu banyak berpikir. Pemuda ini terlihat muda, tapi visi uniknya, termasuk cara dia menyelamatkan situasi, jauh lebih kuat daripada miliknya. Dia terlalu terkejut untuk mengatakan apapun, tetapi pria parubaya itu tidak bisa menahannya. Omong kosong. Jika benar seperti yang kamu katakan, rumput Hokage mengandung sari bambu Yin Li, bagaimana bisa disuling menjadi ramuan? Itu karena aku mengambil tindakan. Ye Bufan berkata, segala sesuatu di dunia selain itu atribut mereka, satu sama lain juga memiliki musuhnya sendiri, dan musuh Yin Lizu adalah rumput siang. Meskipun hanya tingkat ke-10, ia dapat menyerap dan mengintegrasikan Yin Lizu dengan sangat baik. Jika kamu tidak mengambil tindakan, tungkunya akan meledak. Kata-kata bergema ini membantah pria parubaya itu, dan juga menjelaskan keraguan di benak semua orang sekarang. Baru pada saat itulah semua orang tahu mengapa Ye Bufan melemparkan rumput yang terbakar matahari dan mengapa dia dengan cepat menstabilkan tungku alkimia. Ternyata semuanya berada di bawah kendalinya. Sang alkemis agung, yang baru saja menenangkan segalanya, kembali terkejut. Sebagai ahli ramuan tingkat ke-11, karena naluri profesional, Ye Bufan berpikir tentang cara memecahkannya setelah mengungkapkan kebenaran, tetapi setelah berpikir lama, dia tidak tahu. Tapi pria ini sebenarnya punya rencana dalam waktu sesingkat itu, dan itu efektif.
Keterampilan alkimia macam apa yang diperlukan untuk melakukan ini? Bukan saja dia tidak bisa melakukannya, bahkan raja dan saat ini pun mungkin tidak bisa melakukannya. Tidak, dia tidak akan pernah memiliki keterampilan alkimia tingkat tinggi. Dia pasti mengetahui hal ini secara kebetulan. Dia tidak bisa melampaui dirinya sendiri, apalagi setara dengan raja alkimia. Menemukan jawaban untuk dirinya sendiri, sang alkemis hebat dengan cepat menenangkan keterkejutan di hatinya. Dia menatap tajam ke arah pria parubaya di depannya. Kamu berani menipuku. Saat dia berbicara, dia sepertinya telah berubah menjadi orang yang berbeda. Dia bukan lagi alkemis yang dingin dan menyendiri sebelumnya. Pria parubaya itu awalnya ingin berdalih, tetapi dia tidak menyangka pihak lain tidak memberinya kesempatan untuk berbicara dan hanya mengambil tindakan. Seluruh orang itu diusir sejauh 100 kaki seperti bola meriam. Ye Bufan mengangkat alisnya. Wanita ini ternyata berada di tahap tengah kaisar abadi, jauh lebih kuat dari yang diperkirakan. Kekuatan sang alkemis agung jelas melampaui ekspektasi awal kaisar abadi. Pria itu akhirnya berhasil menstabilkan tubuhnya dan mengeluarkan seteguk darah. Melihat sosok pihak lain muncul di hadapannya lagi, dia berteriak dengan panik, "Saya membeli rumput Hokage, dan saya tidak tahu apakah rumput itu telah dirusak. Selain itu, Anda adalah seorang alkemis hebat, dan saya tidak. Saya bisa, aku tidak bilang itu kamu. Mengapa kamu mengambil tanggung jawab untukku?" Kata-katanya tepat waktu dan memiliki efek tertentu. Telapak tangan sang alkemis hebat ditarik kembali, dan aura di tubuhnya perlahan menghilang. Pria parubaya itu menghela nafas lega, akhirnya terhindar dari bencana. Tentu saja mustahil baginya untuk tidak menyadari rumput Hokage, dan ini bukan pertama kalinya dia menggunakan metode ini sebelumnya. Sebagai kaisar abadi yang berlatih dengan santai, dia mengandalkan metode ini untuk mendapatkan sumber daya budidaya dalam jumlah besar. Dia pikir dia akan menghasilkan banyak uang kali ini, dan semuanya berjalan sangat lancar pada awalnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa pada saat kritis, seorang anak laki-laki melompat keluar dan mengacaukan rencananya. Saya tidak menyangka bahwa kekuatan alkemis hebat ini akan begitu kuat. Tidak hanya dia seorang kaisar abadi, dia juga seorang prajurit tingkat menengah, satu tingkat lebih kuat dari saya. Untungnya, pihak lain masih berprinsip dan stabil dengan beberapa kata-katanya. Dia buru-buru berkata, "Saya melakukan kesepakatan yang adil dan akan membayar Anda untuk membuat ramuan. Selebihnya tidak ada hubungannya dengan saya. Jika Anda melanggar aturan dan serang aku, siapa yang berani melakukannya di masa depan? Aku mencarimu untuk membuat ramuan." Sang alkemis hebat menghela nafas, menahan amarah di dalam hatinya, dan memutar pergelangan tangannya, "Bawakan aku hadiahku." Kali ini, pria parubaya itu tidak berani ragu sama sekali dan dengan cepat mengangkat tangannya, dan mengirimkan batu awan berkabut itu. Alkemis hebat itu mengambilnya di tangannya, melihatnya sekilas, lalu mengirimkannya ke Ye Bufan. "Ini hadiahmu. Terima kasih banyak." Ye Bufan langsung sangat gembira. Ini dianggap sebagai keuntungan yang tidak terduga. Dengan sepotong batu awan berkabut ini, jiutiannya dapat mencapai level senjata abadi terbaik. Melihat rencananya hancur total, ia gagal mencuri ayam dan kehilangan segenggam nasi, dan harta yang biasa ia gunakan sebagai umpan justru sampai ke tangan pemuda itu. Lelaki parubaya itu mengertakkan gigi dengan kebencian, dan matanya penuh dengan niat membunuh. Bab 3973. Pil Pembangun Pulsa 3 Harta Karun. Ye Bufan mengabaikan reaksi pria parubaya itu dan dengan senang hati menyingkirkan marmer berkabut itu. Pada saat ini, dua sosok muncul di depan semua orang, mengenakan jubah pelayan kota peri lembah dingin. Ekspresi semua orang sedikit berubah, inilah kedatangan pramugara suci. Tapi itu normal, pertarungan dilarang di kota abadi Hangu, dan pasar virtual harus memastikan transaksi yang adil dan adil. Baru saja, sang alkemis hebat membuat langkah yang kuat,
dan sulit untuk tidak menarik perhatian. Semua orang menebak dengan benar, dua pengelola pasar virtual itulah yang datang. Kedua orang itu sebenarnya tahu bahwa mereka menderita rasa sakit di hati mereka. Mereka hanyalah ahli tingkat dewa abadi yang baru saja merasakan momentum kaisar abadi dan tidak segera muncul. Meskipun kota abadi Hangu berdiri di belakangnya, bahkan kaisar abadi di sini tidak berani melakukan apapun padanya. Tapi mereka sendiri adalah makhluk abadi. Siapa yang tahu kapan mereka akan pergi keluar kota dan bertemu dengan level kaisar abadi yang kuat ini lagi. Jika Anda memprovokasi pihak lain sekarang, mereka akan menamparkan Anda sampai mati dengan satu tamparan. Namun karena tanggung jawabnya, mereka harus turun tangan, sehingga mereka memilih metode kompromi dan mengambil langkah terlambat. Setelah mereka berdua selesai berbicara, semua orang di sekitar mereka terdiam. Bahkan pria berjanggut yang suka pamer menutup mulutnya dan berdiri diam. Kepala pelayan berkata, apakah seseorang baru saja berkelahi di sini? Begitu dia selesai berbicara, mata semua orang terfokus pada pria parubaya itu, bertanya-tanya apakah dia akan mengambil kesempatan untuk membalas dendam pada alkemis agung. Tidak, semuanya baik-baik saja di sini. Pria parubaya itu tersenyum dengan senyuman di wajahnya, dan reaksinya di luar dugaan banyak orang. Saya datang ke alkemis hebat untuk membuat ramuan. Dia hanya melihat memar di dada saya dan membantu saya menghilangkannya sebelum meminum ramuan itu. Ini bukan pertarungan, ini hanya untuk mengobati penyakit lama. Obatnya, lupakan penyakitnya. Anda harus ingat bahwa tidak ada yang diizinkan bertarung di sini, jika tidak dia akan dihukum oleh kota abadi Hangu. Petik 2. Seperti kata pepatah, seorang pria takut pada dua orang. Karena pria parubaya itu sengaja menyembunyikannya, dia secara alami tidak akan melakukan apapun. Bagaimanapun, kita menghadapi dua kaisar abadi yang agung, salah satunya adalah alkemis abadi tingkat ke-11. Pria parubaya itu tersenyum tipis, jangan khawatir, Tuan, kami akan berurusan dengan adil di sini, mematuhi aturan pasar virtual, dan tidak akan melakukan apapun di luar kebiasaan. Itu bagus. Mengundurkan diri, karena pihak lain berkata jika itu bukan perkelahian, maka mereka akan berhenti mengejarnya, berbalik dan menghilang di depan semua orang. Mereka berdua baru saja pergi, dan senyuman di wajah pria parubaya itu menghilang seketika. Tentu saja, dia tidak berbohong hanya untuk melindungi alkemis agung, dia melakukannya untuk dirinya sendiri. Lagi pula, soal rumput Hokage tidak bisa dijelaskan dengan jelas, dan yang terpenting di pasar virtual adalah perdagangan yang adil. Begitu Anda tahu bahwa Anda ingin memeras, Anda tidak bisa menjelaskan hal semacam ini dengan jelas, dan pada akhirnya memang begitu kemungkinan besar kedua belah pihak akan menderita. Karena pertimbangan inilah dia memilih untuk bersembunyi dan tidak ditangani oleh kota Peri Hangu. Sang alkemis agung, yang selama ini diam-diam menghela nafas lega di dalam hatinya. Jika dia diketahui telah menyakiti seseorang, setidaknya dia akan diusir dari kota Peri Hangu. Dia mungkin tidak terlalu peduli dengan orang lain, tapi dia adalah ahli ramuan tingkat 11 dan menghargai reputasi dan wajahnya sendiri, jadi tentu saja dia tidak ingin ini terjadi. Sekarang semua orang senang dengan hasil ini. Masalah alkimia telah sampai pada kesimpulan dan belum dikejar oleh pasar palsu. Alkemis hebat itu melirik pria parubaya itu, pergilah. Mengapa saya harus pergi? Senyuman dingin muncul di wajah pria parubaya itu. Saya di sini untuk membuat alkimia. Saya harus mengantri, begitu lama, bagaimana kamu bisa menyia-nyiakan kesempatan bagus ini sekarang? Alkemis hebat itu mengerutkan kening, mengetahui bahwa orang ini pasti merencanakan sesuatu yang tidak baik. Bukankah ramuannya sudah diberikan kepadamu? Transaksi kita sudah selesai sebelumnya. Siapa bilang aku hanya membuat satu kumpulan ramuan? Pria parubaya itu berkata, aku harus membuat kumpulan kedua. Ada di Yebufan, dia berbisik di telinganya, kakak laki-laki, apa yang akan dilakukan orang ini?
Sulit untuk mengatakannya sekarang, tapi saya yakin itu tidak baik. Orang ingin melakukannya, Ye Bufan yakin itu tidak sesederhana membuat alkimia. Sang alkemis agung sedikit mengernyit, dan dia juga merasa bahwa orang ini tidak memiliki niat baik. Namun menurut aturan pasar virtual, karena Anda mendirikan kios sendiri, Anda harus mengambil alih bisnis tersebut. Kamu bisa membuat alkimia, tapi kamu harus mengikuti aturanku. Pria parubaya itu terkekeh, tentu saja, aku orang yang paling disiplin. Itu hanya kecelakaan. Aku tidak punya persyaratan lain, aku hanya ingin menyempurnakannya, sebuah pil kecil. Pil pembangun denyut 3 harta karun. Begitu dia mengucapkan kata-kata ini, ekspresi semua orang di sekitarnya berubah secara drastis. Meskipun banyak orang belum pernah melihat pil pembangun denyut 3 harta karun, ini seperti guntur. 3 tumbuhan utama adalah rumput suanji, tanaman anggur inti bumi, dan bunga jenggot naga. Masing-masing merupakan rumput peri tingkat 12 dan sangat berharga. Fungsi terbesar dari ramuan ini adalah untuk membantu Kaisar Abadi memilah meridiannya. Umumnya, makhluk abadi yang dapat berkultivasi ke tingkat Kaisar Abadi telah hidup selama lebih dari 10.000 tahun. Telah terjadi pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, besar dan kecil, dan meridiannya pasti rusak. Pil pembangun denyut 3 harta karun adalah untuk memperbaiki kerusakan ini dan meletakkan dasar yang kokoh untuk langkah perbaikan selanjutnya. Meskipun tidak dapat membantu meningkatkan kultivasi Anda, ini masih merupakan ramuan langka. Masalahnya sekarang adalah alkemis hebat di depannya hanyalah master ramuan tingkat ke-11, dan permintaan pihak lain untuk menyempurnakan ramuan tingkat 12 jelas di luar kemampuannya. Pada saat ini, Dewa Abadi berjanggut yang suka pamer berdiri, alkemis agung hanyalah master alkimia tingkat ke-11. Tetapi Anda ingin menyempurnakan ramuan tingkat 12. Bukankah ini mempersulit orang lain? Petik 2. Benarkah? Pria parubaya itu berkata. Orang itu memasang tampang yang sangat polos, menunjuk ke tanda di sebelah kios dan berkata, di sini hanya tertulis alkimia, tetapi tidak dikatakan bahwa ramuan tingkat 12 tidak bisa dimurnikan. Saya mengantri lama sekali sebelumnya hanya untuk memurnikan 3 harta untuk membangun pulsa. Pil, jika Anda tidak memiliki kemampuan itu, mengapa Anda harus membuat pil? Keluar saja dari kota abadi Hangu. Ini, semua orang mengerti. Ternyata orang ini membalas dendam dengan cara yang berbeda, hanya untuk mempersulit pil ini. Biasanya, lencana master ramuan tingkat ke-11 yang digantung di dada seseorang menunjukkan identitas mereka, dan tidak perlu secara khusus menunjukkan bahwa mereka tidak dapat menyempurnakan ramuan tingkat 12. Sen Qiyun juga memahami niat pihak lain dan berkata, aturan alkemis hebat ada di sana. Untuk menyempurnakan ramuan apapun, Anda harus mengeluarkan 3 bagian bahan obat. Apakah Anda memilikinya? Zhao, dan ingin membantu secara menyamar. Dengan bantuan sang alkemis hebat, jika pihak lain tidak dapat memproduksi begitu banyak bahan obat, situasinya secara alami akan teratasi. Tanpa diduga, pria parubaya itu tersenyum dingin, mengangkat tangannya, dan sejumlah besar rumput peri muncul di depan semua orang. Rumput suanji, sulur inti tanah, dan bunga janggut naga, masing-masing dari ketiga ramuan utama ini terdiri dari 3 bagian, dan bahan obat penolong yang tersisa bahkan lebih dari 3 bagian. Ini, Sen Qiyun tidak punya pilihan selain melihat ke arah alkemis agung dengan ekspresi gelisah. Pria parubaya itu menyeringai. Ini adalah efek yang dia inginkan. Selama pihak lain tidak bisa memperbaiki ramuan ini, dia bisa mengusir alkemis hebat itu keluar dari kota abadi Hangu. Bagi orang awam, ini bukan apa-apa, tapi pihak lain adalah ahli ramuan tingkat tinggi dan memiliki harga dirinya sendiri. Begitu Anda mengalami pengalaman yang memalukan, Anda mungkin tidak akan pernah bisa menghilangkan duri di hati Anda ini selama sisa hidup Anda. Dengan iblis seperti itu di dalam hatinya, akan sulit untuk maju dalam seni alkimia. Dalam kehidupan ini,
Dia seharusnya tidak pernah berpikir untuk menjadi alkemis abadi tingkat 12, hanya untuk membalas pukulan yang baru saja dia lakukan. Bab 3974. Berani mengambil pekerjaan apapun. Wajah cantik sang alkemis agung sangat dingin dan tegas. Harus dikatakan bahwa tindakan pihak lain benar-benar memukul vitalitasnya. Setuju, ini adalah tugas yang mustahil. Saya hanya seorang master alkimia abadi tingkat ke-11. Bukankah itu alasan mengapa saya berkeliling dan berlatih untuk mendapat kesempatan melangkah ke tingkat ke-12? Tapi itu belum berhasil, jadi bagaimana mungkin bisa menyempurnakan ramuan tingkat 12? Namun jika dia tidak setuju, dia akan dianggap melanggar aturan pasar virtual. Setidaknya kiosnya akan dihapus, dan paling buruk dia akan diusir dari kota Perihangu. Bagi orang lain, kedua hukuman ini sama sekali tidak melukai otot dan tulang dan tidak ada apa-apanya, namun kerugiannya bagi diri mereka sendiri terlalu besar. Sebagai ahli ramuan, jika Anda menanggung penghinaan ini karena Anda tidak dapat memurnikan ramuan tersebut, Anda akan menanam benih penghinaan di hati Anda. Tidak akan ada kemajuan di masa depan, dan tidak perlu berpikir untuk mencapai level master ramuan tingkat 12 dalam kehidupan ini, dan bahkan ada bahaya tergelincir ke bawah. Terlebih lagi, begitu roh jahat tertinggal, bahkan kultivasi diri sendiri pun akan terpengaruh, sehingga sulit untuk membuat kemajuan lebih lanjut. Pemurnian ramuan ini tidak cukup, juga tidak mungkin tanpa pemurniannya. Untuk sesaat, dia benar-benar terjebak dalam dilema, dengan butiran keringat keluar dari dahinya. Melihatnya seperti ini, pria Parubaya menjadi lebih bangga, mengetahui bahwa dia telah sepenuhnya menekannya dengan gerakan ini. Alkemis hebat, kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Apakah kamu akan menyempurnakan ramuan ini atau tidak? Karena kita telah mendirikan kios, tidak ada alasan untuk tidak berbisnis. Tentu saja kita harus menyempurnakan ramuan ini. Kata-kata itu diucapkan dengan santai, natural, dan transparan. Sekarang semua orang kaget. Apakah pria ini gila? Apakah Anda benar-benar mengira Anda adalah master alkimia tingkat 12? Dia sebenarnya berani mengambil pekerjaan apapun. Pria Parubaya itu tertawa, "Nak, bisakah kamu membuat keputusan atas nama alkemis agung?" Tentu saja, kita adalah rekanan sekarang. Ye Bufan berkata dengan tegas, dan kemudian melihat ke arah alkemis agung yang ragu-ragu berbicara, "Kamu apakah ada pilihan lain? Apakah kamu benar-benar ingin menanam iblis dalam dirimu sendiri?" Aku, alkemis hebat itu awalnya adalah wanita yang sombong dan tegas, tapi sekarang dia menjadi ragu-ragu. Tapi, saya hanya ahli ramuan tingkat ke-11. Tidak masalah, Anda adalah orang tingkat 12 bersama saya di sini, dan saya dapat membimbing Anda dalam menyempurnakan pil pembangun denyut 3 harta karun. Begitu kata-kata ini keluar, terjadi keributan di sekelilingnya. Ya Tuhan, saya ingin membimbing alkemis hebat dalam menyempurnakan alkimia. Siapa dia? Apakah dia alkemis tingkat 12? Tidak mungkin. Saya telah mendengar tentang semua master alkimia tingkat 12 di alam Sangtian, dan saya telah melihat beberapa dari mereka. Sama sekali tidak ada orang yang semudah itu. Mustahil, bagaimana dia bisa mencapai pencapaian alkimia yang begitu tinggi di usia yang begitu muda? Orang-orang di sekitarnya berbisik satu sama lain, wajah mereka penuh rasa tidak percaya. Meskipun kinerja Ye Bufan sebelumnya dalam menekan ledakan mengejutkan semua orang, mereka masih tidak dapat mempercayainya, status master ramuan tingkat 12 terlalu tinggi. Wajah sang alkemis hebat juga penuh dengan keraguan, "Anda menginstruksikan saya untuk membuat alkimia. Apakah ini mungkin?" Sebagai master alkimia tingkat ke-11, dia paling mengetahui kesulitan menyempurnakan alkimia bahkan jika gurunya berdiri di depannya. Dia tidak bisa menginstruksikannya untuk menyempurnakan ramuan alkimia tingkat 12, jika tidak, apakah perlu bepergian? Dia menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan pikirannya yang kacau,
jika tidak, kamu dapat menyempurnakan tungku ramuan ini. Menurut idenya, karena pria di depannya berani memberikan instruksi tentang cara menyempurnakan ramuan tingkat 12, itu berarti dia adalah ahli ramuan tingkat 10. Terlalu sulit dan berisiko untuk memberikan nasihat tentang cara membuat ramuan. Akan lebih baik jika pihak lain langsung menyempurnakan pil pembangun denyut 3 harta karun. Dengan cara ini, pria parubaya tidak bisa berkata apa-apa, dan dia tidak akan meninggalkan roh jahatnya. Ini dapat dianggap sebagai memecahkan situasi dan menyelesaikan situasi sebelumnya di mana sulit untuk melepaskan diri dari harimau. Bukan hanya dia, semua orang yang menonton juga punya ide ini. Tapi bertentangan dengan ekspektasi semua orang, Ye Bufan menggelengkan kepalanya, saya tidak bisa menyempurnakan ramuan tingkat 12. Memang, setelah mewarisi warisan sekolah kedokteran kuno, keterampilan alkimianya tidak tertandingi, tetapi obat mujarab tingkat 12 tidak mudah untuk disempurnakan. Hal ini tidak hanya membutuhkan esensi abadi dari Kaisar Abadi, tetapi juga kekuatan spiritual yang kuat. Sekarang dia berada di tahap awal dari Dewa Abadi. Menurut Chaos Immortal Yuan yang menentang surga, kekayaannya dapat dibandingkan dengan tahap awal Kaisar Abadi. Tetapi kekuatan mental telah menjadi sebuah kekurangan, dan sekarang hanya Master Abadi Puncak yang tidak dapat menyempurnakan ramuan tingkat 12. Justru karena inilah dia memilih untuk mengajari pihak lain cara membuat ramuan. Dengan cara ini, tidak akan sulit untuk menyempurnakan ramuan tingkat 12 biasa dengan keterampilan alkimia miliknya yang kuat dikombinasikan dengan kekuatan pihak lain. Jika kamu tidak bisa mempraktikkannya sendiri, kamu harus mengajari orang lain. Hahaha, adakah yang lebih lucu dari ini? Pria parubaya itu tertawa dengan arogan setelah mendengar ini, dan para dewa di sekitarnya juga gempar. Jika Ye Bufan mengatakan bahwa dia adalah ahli ramuan tingkat 12, maka semua orang akan tetap mempercayai kata-katanya. Tapi saya sendiri tidak bisa mencapai level itu, tapi saya harus memberikan nasihat kepada orang lain. Ekspresi sang alkemis hebat berubah, dan dia jelas merasa masalah ini agak tidak bisa diandalkan. Ye Bufan memberinya tatapan penuh tekad, selama kamu mengikuti instruksiku, kamu pasti bisa menyempurnakan pil pembangun denyut 3 harta karun. Dan sekarang kamu tidak punya pilihan lain selain jalan ini. Petik 2. Setelah ragu-ragu, sang alkemis hebat akhirnya mengangguk setuju. Seperti yang dikatakan Ye Bufan, dia benar-benar tidak punya pilihan lain selain mengambil risiko. Tentu saja, premisnya adalah Ye Bufan telah menciptakan keajaiban menstabilkan tungku alkimia sebelumnya. Jika orang aneh muncul di sini, dia tidak akan mempercayainya. Melihat hasil ini, yang lain berhenti bersuara dan memperhatikan dengan penuh minat. Saya ingin melihat bagaimana pemuda ini dapat menginstruksikan ahli ramuan tingkat ke-11 untuk menyempurnakan ramuan tingkat 12. Sang alkemis hebat juga merupakan orang yang tegas. Sekarang dia telah membuat keputusan, dia tidak lagi ragu-ragu dan melangkah maju ke tungku alkimia. Saat ini, dia memikirkan dua hal. Pertama, lihat apakah instruksi pihak lain dapat diandalkan. Jika bisa diandalkan, ambillah resiko. Jika tidak, maka Anda hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Selama periode waktu ini, dia telah bepergian keluar untuk menyempurnakan alkimia, memahami jalur alkimia, dan merasa bahwa dia semakin dekat ke ambang tingkat ke-12. Jika memang tidak berhasil, saya hanya bisa mengandalkan kekuatan saya sendiri untuk menyerang. Meski harapan ini tipis, tidak ada cara lain. Mengambil napas dalam-dalam, api kuning aneh muncul lagi di tungku alkimia, dan kemudian suara Ye Bufan terdengar di telinganya. Pertama masukkan bunga jenggot naga, marahi dengan api lambat 3 kali, lalu dengan api bela diri, lalu kembali ke api lambat 7 kali. Metode pemurnian alkimia lambat, tangan Liu Yun adalah metode yang paling dasar. Mengapa apakah kamu sangat lambat? Cepatlah. Masukkan pohon anggur inti bumi, kuasai ritmenya,
Gunakan esensi abadi untuk mengisolasinya dari bunga jenggot naga, dan jangan melebur atau menyentuhnya untuk saat ini. Suhu nyala api lambat di kiri, tidak ada api di kanan, jangan saling mengganggu. Ye Bufan tidak dia terus menunjuk, dan sang alkemis hebat juga mengeksekusinya dengan cermat. Dia agak skeptis pada awalnya, tetapi sebagai seorang ahli yang tahu jika ada sesuatu di sana, dia sekarang menyadari bahwa pria ini jelas tidak berbicara omong kosong. Apinya berkobar, dan tangan giok sang alkemis hebat seperti kupu-kupu terbang. Dia berjalan berkeliling di depan tungku alkimia, gerakannya terampil dan anggun, yang membuat orang jatuh cinta padanya. Yang lain memandang dua orang di depan mereka dengan penuh perhatian, menantikan hasil akhirnya. Bab 3975 Teguran. Seiring berjalannya waktu, segala sesuatunya bergerak maju dengan tertib. Sekitar setengah jam kemudian, bahan obat di tungku alkimia telah dimurnikan dan ditempa, perlahan-lahan menyatu, dan memasuki tahap menjadi ramuan. Menurut prosedur alkimia normal, lebih dari setengahnya hampir selesai pada saat ini. Ada keheningan di sekitar, dan keterkejutan terlihat di wajah semua orang. Seorang ahli ramuan tingkat ke-11 dapat menyempurnakan ramuan tingkat 12 hanya dengan dibimbing oleh orang lain, sepenuhnya menumbangkan persepsi semua orang. Jika hal itu tidak terjadi tepat di depan mereka, tidak ada yang akan mempercayainya. Pria parubaya itu awalnya terlihat bangga, tetapi pada saat ini, senyuman di wajahnya mulai menegang perlahan, dan segala sesuatunya tampak berada di luar kendalinya lagi. Orang yang paling terkejut dan memiliki emosi paling rumit adalah sang alkemis agung sendiri. Sebagai ahli ramuan tingkat ke-11 dan pengontrol sebenarnya dari alkimia ini, dia sangat menghargai kekuatan pria di belakangnya. Sekarang dia telah sepenuhnya melepaskan kesadaran dirinya, dia hanyalah mesin alkimia, melakukan apapun yang diminta Ye Bufan. Karena itu, dia benar-benar dapat memahami betapa menakutkannya keterampilan alkimia pihak lain, dan setiap perintah tepat. Setiap operasi dilakukan tidak terlalu dini atau terlambat untuk mencapai hasil terbaik. Dan dia tidak tergesa-gesa, setenang dan terampil seolah-olah dia telah melakukannya berkali-kali. Bahkan raja dan yang dia lihat tidak memiliki sikap seperti ini. Hal ini membuatnya semakin bingung. Jika pihak lain adalah lelaki tua berambut abu-abu, dapat dipahami bahwa dia adalah seorang pertapa dan seorang master. Tapi dia masih muda dan terlihat berusia 20-an atau 30-an, jauh lebih muda dari dirinya. Namun, kemahirannya dalam pil pembangun nadi 3 harta karun berada di luar imajinasinya. Itu sungguh tak tertandingi, seolah-olah dia telah menyempurnakannya sendiri berkali-kali. Apa yang terjadi? Siapa dia? Mungkinkah dia sudah menjadi ahli ramuan tingkat 12? Tapi mengapa dia mengatakan bahwa dia tidak bisa memperbaiki ramuan semacam ini? Apakah dia menyembunyikan kekuatannya? Atau benarkah itu? Dia belum mencapai tingkat ke-12. Tapi bagaimana dia bisa membimbingnya dalam memurnikan ramuan tanpa tingkat ke-12? Ye, Bufan membangunkannya dengan teriakan marah, tapi sudah terlambat. Untuk membuat alkimia, pertama-tama Anda harus memiliki kekuatan mental yang kuat, dan kedua, Anda harus berkonsentrasi tanpa kelalaian, dan gangguan tadi telah menyebabkan tungku alkimia menjadi lepas kendali. Dengarkan saja letupannya. Dengan suara, lebih dari separuh ramuan yang telah dimurnikan berubah menjadi abu hitam di seluruh langit dan disemprotkan dari tungku ramuan. Tungku meledak karena atribut yin dan yang bertentangan. Situasi ini tidak ada untuk ramuan, dan hasil akhirnya adalah menyia-nyiakan tungku rumput peri yang sangat berharga. Semua orang yang melihatnya tercengang dalam waktu singkat, tetapi mereka tidak menyangka situasi ini akan terjadi. Pria parubaya itu tertegun sejenak, lalu senyuman muncul di bibirnya. Aturan sang alkemis, jika sang alkemis membuat 3 pil dalam 1 pot, itu hadiah sudah termasuk pil pembangun denyut nadi, sisa 2 pil adalah yang didapat. Jika ketiga bahan habis dan tidak ada 1 pil pun yang diproduksi,
Anda harus membayar kompensasi sesuai harganya. Dia tidak akan menderita kerugian apapun. Pihak lain tidak hanya akan memberikan kompensasi kepadanya, tetapi juga menanamkan setan dalam dirinya dan meninggalkan bekas kegagalan. Hal ini membuatnya merasa semakin bangga, dan dia akan mempercayai pihak lain untuk 2 kali berikutnya, juga tidak berhasil. Sang alkemis agung berdiri di sana, pipinya memerah dan dia tampak bersalah. Secara alami, dia tahu apa yang terjadi ketika ramuan itu dimurnikan menjadi limbah. Itu sepenuhnya karena kurangnya konsentrasinya, yang merupakan hal yang tabu bagi para alkemis. Ada apa denganmu? Kamu masih ahli ramuan tingkat 11. Apakah kamu sungguh sia-sia? Kamu telah menyia-nyiakan begitu banyak rumput peri. Teriakan marah datang dari telinganya, yang merupakan teguran Ye Bufan. Kamu, kulit sang alkemis agung yang semula putih dan lembut langsung berubah menjadi ungu, sangat merah hingga seolah-olah bisa berdarah kapan saja, dan ada sedikit kemarahan dalam rasa malunya. Dia telah menjadi seorang jenius yang dikagumi oleh banyak orang sejak dia masih kecil. Tidak hanya dia sangat terlatih, tetapi dia juga memiliki bakat yang luar biasa dalam bidang alkimia. Karena itu, Anda tumbuh dengan segala macam pujian. Kapan Anda menerima teguran seperti itu dari orang lain? Bahkan tuan dan tetua dalam keluarga memberikan instruksi yang baik, tapi ini pasti pertama kalinya aku melihat Ye Bufan memarahinya begitu kasar tanpa mempedulikan wajahnya. Untuk sesaat, kemarahan, keluhan, rasa malu, dan beberapa emosi kompleks terjalin di hati saya. Dia ingin meledak, bahkan ingin menamparkan orang lain sampai mati, namun pada akhirnya dia tertahan oleh alasan yang mereka katakan benar, kali ini kesalahannya memang ada pada dirinya. Namun, Ye Bufan tidak berhenti dan terus menegur, sebagai seorang alkemis hebat, apakah ini sikapmu barusan? Inikah yang diajarkan gurumu padamu? Buruk sekali. Alkemis hebat itu menatap tajam, omong kosong, bukankah itu hanya karena perhatianku teralihkan? Tidak seburuk yang kamu katakan. Menurutnya, penampilannya barusan baik-baik saja, dan alasan kesalahannya adalah karena perhatiannya teralihkan. Apakah perhatianmu terganggu? Apakah perhatianmu hanya teralihkan? Ye Bufan berkata, kamu jelas memiliki kekuatan spiritual yang kuat, tetapi distribusinya tidak merata, dan kamu tidak memiliki kendali atas 3 bahan obat. Bagi seorang alkemis, Liu Yun Shou seperti ini adalah teknik paling dasar, tetapi Anda memiliki kecepatan lebih dari cukup tetapi kelancaran tidak cukup. Ini menunjukkan bahwa keterampilan dasar tidak cukup kuat dan tidak pada tempatnya. Dalam hal memurnikan dan melunakkan bahan obat, Anda tidak memilikinya, penguasaan atas panas. Panas bunga jenggot naga telah melampaui 3 poin, sementara Suan rumput ekstrim kehilangan 1 langkah lagi, yang pada akhirnya menyebabkan kurangnya khasiat obat untuk mencapai kelas atas. Ye Bufan terus berbicara, menunjukkan lebih dari selusin kesalahan yang dilakukan oleh pihak lain. Mata sang alkemis agung mula-mula menunjukkan kemarahan, lalu keterkejutan, dan akhirnya rasa malu. Dia marah karena pihak lain sama sekali tidak peduli dengan wajahnya. Dia kaget karena perkataannya masuk akal dan langsung pada intinya, tapi sebenarnya itu kesalahannya. Hanya saja saya tidak menyadarinya sebelumnya, dan bahkan guru pun tidak dapat melihatnya. Pada akhirnya, saya menemukan bahwa saya telah membuat begitu banyak kesalahan saat menyempurnakan sejumlah ramuan, dan saya benar-benar malu. Dia selalu merasa di dalam hatinya bahwa dia adalah seorang jenius yang unik di antara generasi muda, dan keahliannya dalam alkimia tidak ada bandingannya. Baru saat itulah aku menyadari betapa jauhnya aku tertinggal dibandingkan pria di depanku. Namun hal ini membuatnya semakin penasaran, siapakah orang ini, mengapa dia memiliki pemahaman yang begitu mendalam tentang alkimia, dan pencapaian seperti apa yang diperlukan untuk mencapai level ini. Maaf, aku akan memperhatikannya di masa depan. Setelah segala macam emosi, sang alkemis agung akhirnya memilih untuk menundukkan kepalanya,
seperti anak kecil yang telah melakukan kesalahan. Setelah dia mengucapkan kata-kata itu, dia tidak percaya bahwa kata-kata itu keluar dari mulutnya sendiri. Jika alkemis lain dari alam Sang Tian melihatnya, mereka pasti akan terkejut. Wanita yang selalu memiliki pandangan lebih tinggi ini akan mengakui kesalahannya kepada orang lain. Ye Bufan mengabaikan ini dan berkata lagi, jika Anda tahu ada kesalahan, perbaiki dan segera sempurnakan obat mujarab gelombang kedua.